بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وأما نعيم القبر. Sahihuna ya ikhwan. Adapun tentang kenikmatan di alam kubur, di alam barzakh, falil mu'minina as-sadiqin, maka bagi kaum mukminin yang sadiq, yang jujur dengan keimanannya. Sebab di antara mereka ada yang mengaku sebagai mukmin wa hum kadzibun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut menjadikan ibtila, memberikan cobaan kepada mereka sebagai tamyiz untuk membedakan mukmin yang shadiq dengan mukmin yang kadzib. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, mengetes keimanan mereka, menguji keimanan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanannya. Maka bagi yang mendapatkan nikmatul qabr adalah yang jujur keimanannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, mereka mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atasnya. Ats-tsabatu 'alaiha, 'ala tauhid wa 'ala mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka di saat mereka meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka berbondong-bondong para malaikat mendatangi mereka, turun mendatangi mereka. Dan mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir dengan kematian kalian, dan janganlah kalian bersedih dengan apa yang telah kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan dengannya. Maka ini kebahagiaan, kenikmatan, dan penyampaian kabar gembira di saat mereka mati di alam barzakh tersebut. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit
fil hayati dunya wa fil akhirah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa salah satu penafsiran dari para ulama, makna wa fil akhirah ay fil qabr, di alam kubur. Mereka dikokohkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, maka apabila telah sampai ruh tersebut ke kerongkongan seseorang, yakni siap akan dikeluarkan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada waktu itu melihat mereka yang dalam keadaan sekarat. Kalian menyaksikan, memperhatikan keadaan mereka yang dalam keadaan sekarat. Ya. Bersiap-siap akan keluarnya roh tersebut dan akan berpisah dari tubuhnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepada dia daripada kalian. Ya, ini maksudnya dengan para malaikatnya. Sebab di sisi masing-masing seseorang tersebut hafadzah. Ada para penjaga-penjaganya dari kalangan para malaikat. Walakin la tubsirun. Akan tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka apabila kalian menyangka bahwa kalian tidak dikuasai, kalian tidak dihisab. Ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menafsirkan ghaira madinin ay ghaira muhasabin, yaitu tidak dihisab. Sebagian para ulama mengatakan ay ghaira musaddiqina annakum satub'atsun wa tudanun, bahwa kalian tidak meyakini, tidak membenarkan bahwa kalian akan dibangkitkan oleh Allah dan kalian akan ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kalian tidak meyakini itu, tidak membenarkan itu, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Silakan kalian mengembalikan ruh yang telah sampai ke kerongkongan kalian itu. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dengan ucapan kalian, kembalikan ruh itu. Dan tentunya kalian tidak akan mampu. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun mereka dari kalangan orang-orang yang didekatkan kepada Allah dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, maka mereka di alam kubur farauhun, maka peristirahatan yang menyenangkan. Rahmat, mendapatkan kasih sayang. Waraihanun, dan mendapatkan rezeki. Ya. Kesenangan, kenyamanan, kehidupan yang lapang. Itulah raihan. Wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ya, jadi yang menjadi syahid di sini adalah warauhun, farauhun, waraihan. Sebelum kalian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian mendapatkan kenikmatan terlebih dahulu di alamul barzakh, alam kubur. Maka ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya kenikmatan
di alam kubur tersebut bagi kaum mukminin. Sebaliknya telah kita sebutkan adanya adzabul qabr, siksaan kubur bagi kafirin wal munafiqin. Wa 'anil Bara' ibn Azib, dan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fil mu'min, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seorang mukmin, idza ajabal malakaini fi qabri, apabila seorang mukmin ini telah menjawab pertanyaan dua malaikat itu di dalam kuburnya. Selesai menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir, maka maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yunadi munadin minas sama'i, bahwa memanggillah seorang yang memanggil dari langit. Ya, ini maksudnya dari atas langit. Siapa yang memanggil, ya kawan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, an sadaqa abdi, telah jujur hambaku itu. Fa'afrishuhu minal jannah, maka berikan dia permadani firash, tempat beristirahat dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Subhanallah, kenikmatan di alamul qabr. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka datanglah dari kenikmatannya, dari ruhnya. Demikian pula datang dengan keharuman yang menyebabkan harumnya tempatnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basari, dan dilapangkan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Naam, kenikmatan sebelum akhirah. Naam, nas'alullah azza wa jalla an nakuna minal mu'minin as-sadiqin. Rawahu Ahmad wa Abu Daud fi haditsin tawil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dalam hadis yang panjang. Naam, belum masuk surga sudah diberikan pakaian dari surga, diberikan permadani dari surga. Kenikmatan sebelum mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Walil imani bil yaumil akhir thamaratun jalilatun minha. Beriman terhadap hari akhir itu akan menyebabkan atau menimbulkan buah-buah yang mulia. Di antaranya al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ah. Yang pertama, akan mendorong seseorang untuk mengerjakan ketaatan. Wal hirsu 'alaiha,
dan bersemangat untuk mengerjakan ketaatan tersebut, raja'an li thawabi dzalikal yaum, dengan mengharapkan pahala di hari itu. Sehingga seorang ketika mendengarkan kenikmatan-kenikmatan di alamul barzakh, kenikmatan fil yaumil akhir bagi kaum mukminin, maka dia semangat, terdorong semangatnya untuk selalu mengerjakan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin yakin dengan ayat-ayat tersebut, dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia semakin yakin bahwa hanya dengan keimanan yang benar yang akan menyelamatkan seseorang. Dengan memelihara al-iman as-sadiq al-khalis minasyirik, yang bersih dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kebid'ahan, seorang akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Atsaniyah, yang kedua, ar-rahbah, merasa ngeri, merasa takut inda fi'lil ma'siyah, ya, ketika hendak melakukan perbuatan kemaksiatan, ketika dia mengingat demikian dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasnya siksaan Allah, inna azabahu alimun syadid, bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras dan sangat pedih, sehingga menjadikan dia takut dan merasa ngeri mendapatkan siksaan dunia saja. Demikian kita tidak tahan terkadang merasakan siksaan itu, apalagi dengan siksaan akhirah. Waridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum, dan senantiasa ridha dengan perasaan takutnya itu, ya, karena ketakutannya dari siksaan pada hari itu apabila dia berbuat maksiat. Dan seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan tinggal menunggu kapan mereka akan mendapatkan iqab. Jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Azza wa Jalla akan mempercepat siksaan itu di dunia? Dan itu lebih baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah cinta kepada satu kaum, ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah mempercepat siksaan itu di dunia sehingga terselesaikan. Hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah, sehingga dia ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi mempunyai dosa. Dosanya telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Oleh karena itu, dosa-dosa yang di sana ada hudud, ya, ada hukuman-hukuman yang telah ditentukan. Mencuri dengan potongan tangan, berzina dengan cambuk, kalau dia seorang muhsan maka dengan rajam. Ini merupakan kafarah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man fa'ala dzalika fa uqiba fid dunya fa kana kafaratan lahu. Barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka dia disiksa oleh Allah dan dia telah dihukum di dunia, maka itu menjadi kafarah bagi dia, telah dihapuskan dosanya. Akan tetapi barang siapa yang tidak mendapatkan hukuman di dunia, fa amruhu ilallah, maka nanti perkaranya kembali kepada Allah. In sya'a aqabahu wa in sya'a azzabahu, afa anhu. Apabila Allah menghendaki, maka Allah menyiksa dia,
Dan jika Allah menghendaki, afa'an. Allah memaafkan dia. Nah, sehingga dengan ini kita selalu merasa takut, ingin berbuat dosa, ingin jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kita ingat ini, ngerinya neraka, ngerinya siksaan. Neraka dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka akhirah. Oleh karena itu para sahabat di saat mereka mengingat neraka, menangis mereka. Takut mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ya ikhwan. Dosa kita akan mudaratkan kita. Dosa kita akan menghinakan kita. Kemaksiatan, satu kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan kita menganggap enteng kemaksiatan yang rendah itu. Sebab kerikil itu kalau dikumpul menjadi banyak, akan besar seperti gunung. Iya kan? Maka satu kemaksiatan, jangan kita menganggap rendah. Tapi kita khawatir jangan sampai dengan kemaksiatan inilah yang menjadi penyebab kita hina di dunia wal akhirah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian menganggap bahwa dosa-dosa yang kalian amalkan itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidung kalian lalu kalian tepis begitu saja, pergi, selesai. Seakan-akan dosa seperti itu keadaannya. Wa inna lana'udduha minal mubiqat. Sedangkan kami dahulu menganggapnya termasuk perkara yang membinasakan. Ya. Dalam riwayat yang lain seakan-akan gunung yang akan menimpa kami. Nah. As-salisah. Yang ketiga. Tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya. Memberikan hiburan kepada kaum mukmin dari apa yang dia tertinggal dari dunia ini, bima yarjuh, dari apa yang dia harapkan. Ya. Apa yang pernah diharapkan di dunia tidak kesampaian. Ya sudah sabar. Dia bersabar dan dia tetap menjadi seorang mukmin yang shadiq, mukmin yang jujur dengan keimanannya. Maka dia bersabar sehingga dia terhibur dengan itu. Oh, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang sempurna yaumul qiyamah. Ternyata di sana ada balasan yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, ashabul ma'asi mereka tidak punya kesabaran. Mereka menyangka bahwa kehidupan itu apa yang ada di hadapan mereka sekarang. Mereka menyangka bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah mati. Kehidupan itu adalah apa yang mereka lihat sekarang. Yang mereka saksikan sekarang. Yang menjadikan mereka senang adalah dengan berfoya-foya. Naam, bermaksiat, zina, wa syurbul khamr, wal qimar, wal maisir. Itulah yang menyenangkan mereka menurut anggapan mereka. Tapi seorang mukmin dia meyakini bahwa di sana ada hari setelah hari dunia. Sehingga kalaupun dia tidak mendapatkan kesenangan-kesenangan itu, maka dia bersabar dan bersabar menanti hari akhirat. Ya, min na'imil akhirati wa thawabiha, dari kenikmatan akhirah dan pahalanya. Hujibatil jannatu bi al makarih wa hujibatin naru bi asyahawat. Bahwa surga itu terhalangi dengan segala yang dibenci. Akan tetapi neraka itu terhalangi dengan syahwat.
ya, dengan hal-hal yang menggiurkan, yang sesuai dengan hawa nafsu. Man sahabiyu indak ya Jawi ya Mahmud anta naim ya akhi. Man sahabiyu na'am ya Fuad. Man rawah. Man sahabiyu. Man rawah. Bukhari faqat. Muttafaqun alaih. Wa qad ankara al-kafirun al-ba'tsa ba'da al-maut. Dan orang-orang kafir mereka telah mengingkari adanya kebangkitan setelah mati. Za'imina anna dzalika ghairu mumkin. Dengan prasangka bahwa yang demikian ini tidak mungkin terjadi. Jadi mengingkari adanya yaumul ba'ts kufur, keluar dari Islam. Nah, dari kalangan kufar mereka meyakini itu. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia, kata mereka. Kami mati di situ, kami hidup di situ. Ya, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Setelah mati selesai. Masya Allah. Za'amal ladina kafaru alla yub'adu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Nah, sehingga di antara mereka, ya, ada pula di antara mereka yang berkeyakinan dengan keyakinan apa namanya, ikhwan? Yang kalau seseorang mati, arwahnya itu pindah. Reinkarnasi. Bukan, ada istilah lain kalau nggak salah. Hah? Apa? Tak ada istilah lain. Hah? Wallahu a'lam. Al-muhim seperti itu. Jadi kalau dia sudah mati, rohnya itu terbang keliling dunia, cari ingin jadi apa dia. Jadi kalau sudah mati, cari lepas, selesai yang tubuhnya dulu sudah selesai dikubur, sudah selesai ya masa baktinya. Maka dia pergi ke tempat lain. Saya ingin jadi apa ya? Jadi orang Belanda. Nah, dia cari masuk ke perutnya ibu yang berbangsa Belanda. Atau kalau ingin jadi hewan, ya sudah jadi kambing atau jadi sapi, masuk ke sapi yang hamil, ya rohnya itu masuk ke situ. Nah, sehingga lahir lagi. Yang dulunya dia manusia, nah dia setelah itu jadi sapi lagi. Nah, setelah mati, ya terbang lagi rohnya kemana itu. Jadi berputar terus seperti itu. Jadi roh-roh yang ada sekarang itu juga roh-roh yang ada dulu. Nah, cuman berganti-ganti. Nah, mati ini rohnya terbang pindah ke tempat yang lain. Allahu musta'an. Wa ma hiya illa dhalalun mubin. Wa hadha az-za'mu batil. Dan persangkaan ini batil. Dalla ala butlanihi asy-syar'u wal hissu wal 'aqlu. Yang menunjukkan kebatilannya dari sisi syariat, dari sisi al-hiss, ya, yang kita rasakan, dari sisi al-aql, dari akal juga. Nah, amma syar'u, adapun kalau ditinjau
dari syariat, jelas sekali. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir menyangka mereka tidaklah dibangkitkan lagi. Katakan, bahkan kalian akan dibangkitkan. Demi Rabbku kalian pasti akan dibangkitkan. Dan akan dikhabarkan apa saja yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan ini adalah suatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyyati 'alaihi. Dan telah sepakat seluruh kitab-kitab samawi. Semuanya. Ya, mereka meyakini adanya hari kebangkitan itu. Oleh karena itu seluruh kitab, Taurat wal Injil, ahlul kitab seluruhnya meyakini adanya itu. Nah, mereka tidak mengingkari bahwa ada hari yang namanya hari kebangkitan setelah mereka mati. Wa ammal his, adapun secara apa yang pernah dirasakan atau disaksikan, faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan hamba-hambanya, yaitu dengan menghidupkan sebagian orang-orang yang sudah mati. Fi hadhihi dunya, di dunia ini. Sebagian mereka dihidupkan kembali oleh Allah setelah mereka mati. Wa fi suratil Baqarah, juga dalam surah Al-Baqarah, khamsatu amthilatin ala dhalik. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ada 5 permisalan. Ya. Atas hal ini. Bahwa seorang setelah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahiyal misalul awal, permisalan yang pertama, kaum Musa, kaumnya Nabi Musa. Hina qalu lahu, ketika mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak ingin beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara jahrah, secara jelas. Nah, ini pemikiran filsafat. Ya, tidak mau beriman kecuali yang mereka saksikan atau yang mereka rasakan dengan panca indera mereka. Kalau yang gaib-gaib itu mereka tidak mau meyakini. Subhanallah. Ahlul kitab, kekufuran mereka syedid. Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan mereka seperti ini. Kami tidak mau beriman kepadamu. Seakan-akan keimanan itu tawar-menawar. Ya. Sampai kami melihat Allah jahratan. Dengan jelas. Dengan mata kepala kami. Dengan permintaan ini fa'amatahumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala mukhatiban bani Israil. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mana Allah berbicara dengan Bani Israel. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tiba-tiba datang pada kalian petir yang menjadikan kalian mati dan kalian melihat itu.
Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan lagi kalian setelah kalian mati. Ini sudah mati mereka. Dihidupkan lagi. La'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ila huna ya ikhwan. Wa baqil amthila insyaallah sanaqra'uhu fima ba'd. Tafaddalu hafizakumullah.